Di episode sebelumnya, ketika Dewi mengumpulkan adik-adik Tobrutnya untuk menginterogasi mereka siapa yang telah menjebak dirinya Wik-Wik dengan Yanto, tiba-tiba Sri Tobrut datang. Ternyata, Sri Tobrut adalah adik seperguruan mereka juga, namun mereka tidak pernah akur, dan ia datang untuk menjenguk Dewi dan Linda karena ia mendengar mereka terkena racun dingin yang parah. Ia senang karena sebentar lagi akan ada turnamen mencari naga yang diadakan 10 tahun sekali. Ia pikir karena mereka sedang terluka, mereka tidak bisa mewakili sektenya. Mendengar racun dingin mereka sudah sembuh, Sri pun kaget tak percaya. Ia pun bertanya bagaimana luka mereka bisa sembuh, karena racun dingin adalah racun yang susah untuk mencari penawarnya. Dewi pun memberitahu Sri Tobrut yang menyembuhkan mereka adalah Yanto. Scene pun berpindah, Yanto sedang berbincang dengan Yu Chen mengenai turnamen 5 besar sekte menghebohkan dunia persilatan. Hadiahnya sangat menggiurkan, akses ke Gua Tianlong untuk mencari Long Yuan, pusaka yang dapat menambah umur 10 tahun. Sayangnya, Pavilion Queen tidak menerima murid laki-laki, membuat Yanto kehilangan kesempatan. Namun, Yanto tidak menyerah. Ia menyusun rencana dan membujuk Yu Chen. Bagaimana kalau aku mengajarimu silat agar kamu bisa ikut turnamen? Usulnya. Yanto menjelaskan bahwa 5 pemenang turnamen berhak membawa 1 orang tambahan ke Gua Tianlong. Yu Chen tidak harus menjadi juara utama. Ia hanya perlu berjuang sekuat tenaga untuk mengamankan slot terakhir agar Yanto mereka bisa masuk bersama-sama. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Sri datang. Ia meminta Yanto juga menyembuhkan racun pada dirinya dengan imbalan Yanto boleh menjadi pengikutnya. Namun Yanto menolaknya, justru ia meminta imbalan 5 buah pil Xiao Huan dan Sri Tobrut pun marah dan menyerang Yanto. Serangan Sri Tobrut tidak mempan terhadap Yanto, justru ia yang dikalahkan Yanto dengan 1 pukulan saja. Sri Tobrut yang tak terima ia mengancam Yanto akan melaporkan ke ketua sekte supaya Yanto dikeluarkan. Ketiga geng Tobrut pun ketika mereka datang justru membela Yanto, yang membuat Sri kesal dan meninggalkan mereka. Dan di saat itu juga, Yanto berbicara kepada trio Tobrut. Ia menyarankan Yu Chen untuk menjadi murid dalam, supaya dapat ikut lomba. Scene pun berpindah, Sri yang tidak terima dipermalukan oleh trio Tobrut dan Yanto. Ia pun menyewa pembunuh bayaran yang bernama Yuni, untuk menghabisi Yanto. Tanpa basa-basi Yuni pun melancarkan aksinya untuk menghabisi Yanto. Kebetulan juga Yanto sedang tidur di luar, ini mempermudah pekerjaannya pikir Yuni, namun yang tak disangka-sangka. Namun serangan Yuni tidak sedikit pun melukai Yanto, karena Yanto mendapat kekuatan dari sistem yaitu ilmu tidur Arhat, dan justru Yuni yang terluka. Mendengar ada keributan Yu Chen pun datang dan Yuni pergi melarikan diri. Namun keesokan harinya, Yuni tidak menyerah dan masih mengincar Yanto. Ketika ia ingin menyerang Yanto dari belakang dan tiba-tiba. Yanto pun keheranan, namun ia tidak menghiraukannya. Di saat itu juga Susanti pun datang dengan Yu Chen. Ia memberitahu Yanto kalau Yu Chen kini sudah resmi menjadi murid dalam sekte Queen. Dan Susanti juga memperingatkan Yanto bahwa ia harus berhati-hati terhadap Sri Tobrut, karena dia pasti tidak tinggal diam. Namun, lagi-lagi Yuni datang mengintai Yanto dari atap rumah. Ia ingin menghabisi Yanto menggunakan pisau beracun, tapi kocaknya dia malah menjilat pisau tersebut. Karena panik, ia terjatuh dari atap yang membuat mereka bertiga kebingungan. Namun di saat Yanto ingin pergi, ia melihat Yuni seperti sedang mencari sesuatu, dan ia memurungkan niatnya. Ternyata Yuni sedang mencari ularnya. Ular tersebut tadinya adalah senjata terakhir Yuni untuk menghabisi Yanto, namun justru ular tersebut terselip di kakinya dan menggigitnya. Ular tersebut memiliki racun yang sangat kuat, yang tergigit ular tersebut dalam 1 jam nyawanya bisa melayang, ucap Susanti. Karena iba dengan Yuni, akhirnya Yanto pun menolong menyembuhkan racun ular dalam tubuhnya, dengan cara wik-wik dengannya.
要干什么？不是你恩将仇报是不是？要不是我救你，你坟头草都3尺高。 Bukannya marah, setelah Yuni merasakannya, ia justru ketagihan dan meminta lagi kepada Yanto untuk ronde kedua. Dan setelah mereka selesai bertempur, Yuni pun pergi begitu saja meninggalkan Yanto di ranjang. Singkat cerita, setelah week-week dengan Yuni, Yanto menemui ketua sekte yang bernama Salsa. Yanto berniat untuk menukarkan kitab bela diri dengan pil penambah tenaga untuk membantu Yu Chen di pertandingan yang akan datang. Awalnya Salsa menolak, namun setelah melihat kitab tersebut, akhirnya Salsa setuju. Setelah mendapat pil dari ketua sekte, Yanto pun memberi kejutan kepada Yu Chen. Ia memberikan pil tersebut beserta kitab bela diri yang ia dapatkan dari sistem. Namun ternyata Yu Chen sedang masuk angin, ia belum bisa berlatih. Akhirnya Yu Chen meminta Yanto untuk mengobatinya. Setelah mereka selesai bertempur, Susanti datang menemui Yanto. Ia datang ternyata untuk ngasih Yu Chen pil penyembuh luka dalam, untuk berjaga-jaga di pertandingan besok. Akhirnya hari pertandingan pun telah tiba. Ketua sekte Queen, Salsa yang memimpin jalannya pertandingan. Pertandingan pun dimulai. Yang pertama bertarung ialah Dewi melawan murid sekte Awan Biru. Cuma dengan satu jurus, ia tak butuh waktu lama untuk mengalahkan lawannya. Dan selanjutnya adalah Jin Lian melawan murid sekte Pedang Langit. Sama seperti Dewi, ia juga tak butuh waktu lama untuk menjatuhkan lawannya. Dan tibalah giliran Yu Chen. Ia berdapatan melawan Sri Tobrut. Awalnya Sri meremehkan Yu Chen, namun Yu Chen tidak menyerah begitu saja, dan akhirnya Sri bisa dikalahkan oleh Yu Chen dan ia menjadi pemenangnya. Kompetisi sekte akhirnya usai. 5 murid terbaik yang mewakili sekte Queen telah terpilih, Dewi, Jin Lian, Susanti, Linda, dan Yu Chen. Sesuai aturan mereka berhak memilih 1 orang tambahan untuk mendampingi perjalanan ke Gua Tianlong. Tanpa ragu, mereka mengajukan 1 nama, Yanto, sang murid luar. Ketua sekte menyetujui pilihan tersebut, namun ia memberikan pengumuman tambahan yang mengejutkan. Demi menjaga hubungan baik yang telah lama terjalin, sekte Queen memberikan 2 slot tambahan kepada sekte Bunga. 2 pendekar cantik, Devi dan Elvi, diperintahkan untuk bergabung dalam tim. Setelah itu Susanti pun datang memberitahu Yanto kalau 3 hari lagi mereka akan memasuki Gua Tianlong. Susanti yang khawatir mereka berlima tidak bisa menjaga Yanto, ia memberikan pil warisan keluarganya, yaitu pil penambah tenaga 4 tahun. Namun tiba-tiba dada Susanti sesak akibat terkena serangan saat pertandingan. Yanto pun langsung semangat dan langsung menjalankan tugasnya. Di sudut tersembunyi, sebuah rencana gelap mulai tersusun. Sri, seorang murid Pavilion Queen, ternyata menjalin kesepakatan rahasia dengan pihak musuh. Maksudmu, kamu bersedia menjadi mata-mata untuk membawa murid sekte Bilah Darah masuk ke Gua Tianlong? Tanya utusan sekte aliran hitam tersebut memastikan. Sri mengangguk mantap. Ia tahu bahwa Gua Tianlong menyimpan harta karun yang bisa melambungkan kekuatan sekte Bilah Darah. Namun, pengkhianatan ini tidaklah gratis. Sebagai murid sekte aliran putih, Sri memiliki motif yang sangat pribadi. Mendengar target yang diminta, sang utusan tersenyum licik dan menyetujui kesepakatan mau tersebut. Tanpa sepengetahuan yang lain, bahaya besar kini mengintai Yanto dan Yu Chen. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Di depan gerbang besar yang memancarkan aura kuno, El Ketua Sekte berdiri tegak untuk membuka segel pintu masuk Gua Tianlong. Setelah mereka masuk, tiba-tiba rombongan sekte Bilah Darah datang. Tanpa basa-basi ketua sekte Bilah Darah langsung menyerang Salsa. Salsa yang tidak fokus pun terkena serangan tetua sekte Bilah Darah karena ia terkejut ternyata Sri berkhianat. Sementara kedua tetua sekte bertarung di dalam gua, Yanto yang baru saja melangkah masuk, Yanto sudah terpisah dari rombongan besar. Suasana mencekam membuatnya harus ekstra waspada, namun keberuntungan tiba-tiba berpihak padanya. Di depannya, sebutir Long Yuan berkilau indah. Namun, kegembiraannya terhenti saat sesosok pria asing muncul dari kegelapan. Serahkan Long Yuan itu, maka nyawamu akan kuampuni, gertak pria tersebut.
血德教不是魔教吗？他们怎么会出现在这里？ Yanto terkejut. Bagaimana mungkin murid sekte iblis bisa berada di dalam gua suci ini? Belum sempat rasa herannya hilang, pria itu kembali mengancam, jangan paksa aku membunuhmu secara tragis. Cepat serahkan, ucapnya. 香石龙元啊，你等我拉出来吧你！老子要将你千刀万剐！ Murid sekte bila darah pun berhasil Yanto kalahkan dengan jurus telapak Buddha, namun di saat itu juga, Sri Tobrut juga datang. 李成啊，没想到依旧可以来到这天龙洞。 Bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Yanto bisa mengalahkan Sri Tobrut, ataukah sebaliknya, tunggu part selanjutnya ya, tetap di cerita drama.